Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat 24, bagaimana kabarnya puasanya hari ini? Semoga tetap istiqomah dan semangat ya. Baik, kembali lagi pada program tercinta kita, Podcast Ramadan Berkarakter. Bersama kita raih keridhaan Allah dengan amal terbaik. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema strategi mendidik anak ala Rasulullah. Nah, di sini akan bersama kita tamu yang sangat istimewa, yakni Bunda Fauzia. Selamat datang Bunda. Alhamdulillah, terima kasih undangannya Ustazah. Sami-sami Bunda. Nah, Bunda Fauzia ini adalah seorang konselor keluarga serta owner Open Mind Consulting. Itu betul ya Bunda? Alhamdulillah, begitu Ustazah. Baik, Bunda mungkin bisa menyapa dulu pemirsa di rumah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat karakter yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita akan diskusi bersama bagaimana strategi mendidik anak ala Rasulullah. Bismillah. Baik Bunda, untuk mengawali podcast kali ini mungkin dengan pertanyaan bagaimana sih cara mendidik anak ala Rasulullah, yang mungkin Rasulullah sudah memberikan 9 cara mendidik anak itu Bunda. Termasuk yang pertama ada sopan santun, kemudian ada berpakaian, kemudian ada makan dan minum, kemudian ada lagi orang tua itu harus mengajarkan anak dengan penuh kelembutan. Gitu ya Bunda, betul. Kemudian ada anak harus mulai dikenalkan dengan Al-Quran dan hadis. Gitu ya. Kemudian orang tua mendidik anak itu tentu dengan contoh nyata, karena anak itu melihat dan meniru, begitu ya Bunda. Kemudian selalu menekankan Allah dalam setiap perkataan. Itu kemudian tidak boleh menghakimi anak star gitu ya, kamu begini, kamu begitu. Kemudian selalu ajarkan tentang keyakinan, gitu ya Bunda. Nah, anak mulai dikenalkan Al-Quran itu kira-kira usia berapa gitu? Ya, bismillah. Jadi konsep dengan ala Rasulullah itu sebenarnya dimulai jauh sebelum anak itu terbentuk. Kapan itu? Ya, ketika kita mau menikah. Jadi dalam Al-Quran dan Rasulullah sendiri juga menyebutkan bahwa jodoh terbaik itu adalah yang memiliki agama, yang menjadi fondasi dalam kehidupan, karena memiliki pasangan yang soleh atau solehah itu adalah fondasi awal bagaimana kita nantinya akan membentuk generasi yang benar. Jadi sejak kapan pendidikan Al-Quran dikenalkan? Sejak memilih pasangan, gitu ya. Nah, ketika Allah sudah menitipkan ruh dalam rahim, maka sejak itulah seorang ibu dan ayah sudah bisa mengenalkan pendidikan ala Rasulullah. Salah satunya adalah sering memperdengarkan ayat-ayat. Karena apa? Dalam kandungan pun banyak penelitian menyebutkan bahwa indera pendengaran seorang bayi itu sudah berfungsi. Gitu. Jadi dengan sering memperdengarkan Al-Quran, setidaknya kalimat-kalimat tauhid, kemudian kalimat-kalimat ilahiyah sudah kita bisikkan kepada sang jabang. Jadi konsep awal dalam pendidikan ala Rasulullah itu ada dimulai bagaimana ketika kita memilih pasangan, dan yang kedua bagaimana ketika Allah sudah menitipkan ruh dalam rahim itu, kita sudah kenalkan sesering mungkin bacaan-bacaan. Begitu Ustaz. Termasuk kalau ini sebenarnya saya dulu pernah mendengar sebelum menikah itu ada kalau hamil itu diperdengarkan musik klasik. Itu sebenarnya cara-cara orang non muslim gitu. Sebenarnya vibrasi Al-Quran itu lebih baik dari musik klasik. Jadi murattal itu kalau diteliti nadanya dia lebih menenangkan dibanding musik klasik. Jadi kita aja ya kalau nggak bisa tidur gitu kan nyetel murattal. Kan nada itu standar, itu bikin otak kita jadi alfa. Jadi sebenarnya musik klasik itu kan kita tidak perlu mendikotomi bagus mana musik klasik sama Al-Quran. Sudah kita pegang Al-Quran aja. Nanti kalau kita bagusan Al-Quran, nanti orang-orang yang psikologinya musik klasik, sudah kita fokus pada apa yang kita yakin. Jadi Al-Quran itu
apapun kalau disayangkan dengan Al-Quran pasti kalah saing lah gitu. Tapi kalau diteliti memang secara ritmiknya itu murotal itu kan nadanya hampir stabil gitu. Kita selaku umat muslim ya, tentunya selaku umat muslim yang kita perdengarkan lebih memilih ke Al-Quran supaya anak-anak itu sudah mengenal Al-Quran sejak masih dalam rahim, dan tentunya bacaan Al-Quran yang diperdengarkan itu juga tadi memberikan ketenangan seperti Betul itu. sekali. Dan yang paling penting adalah pembentukan memori. Jadi usia 0 dalam rahim sampai nanti anak lahir sampai seterusnya memang fase golden age 0 sampai 8 itu fase di mana otak itu berkembang dengan sangat cepat. Nah, itulah fase di mana kita sebanyak mungkin memperdengarkan ayat-ayat Allah itu sebagai memori baik bagi anak. Nantinya ketika anak itu belajar ngaji, anak itu mulai belajar menghafal Al-Quran, tinggal mengambil memori itu. Dia akan merasa, oh kayaknya aku pernah dengar dari suara ini. Ternyata itu kita sudah mendengarkan, bahkan sejak dari depan. Gitu, Ustaz. Nah, minimnya sekarang perkembangannya kan semakin pesat sekali. Tentu untuk mendidik anak itu sebuah tantangan besar bagi orang tua. Satu contoh, anak-anak sekarang usia-usia SD itu sudah banyak yang memiliki handphone seperti itu. Nggak hanya usia SD, bahkan TK mereka sudah sangat familiar sekali dengan handphone gitu. Nah, mereka kan rata-rata melihat informasi, banyak sekali melihat informasi itu dari gadget seperti itu. Dan rata-rata dari mereka itu belum bisa memfilter mana yang baik, mana yang buruk untuk dirinya. Karena mereka cenderung lebih meniru yang mana yang bikin aku senang, bikin aku asik gitu. Nah, itu seperti apa caranya mendidik orang tua dalam mendidik anak dalam menghadapi tantangan yang seperti itu. Jadi tidak ada resep paling jitu ketika kita beri anak selain memberi contoh. Ya. Jadi ketika anak sudah mulai mengenal gadget, tentu orang tua juga harus hadir memberi contoh bagaimana mereka sendiri juga membuat gadget ini bukan sebagai barang yang paling penting, tetapi mereka tetap menganggap anak ini sebagai makhluk yang harus didampingi dan juga diajak untuk ngobrol. Jadi kepada orang tua saya juga mengingatkan diri saya sendiri bahwa gadget itu bukan mengganti orang tua, dia bukan pengasuh, dia adalah alat yang harus dikendalikan, harus dikemudikan dengan baik oleh orang tua. Jadi jangan sampai orang tua merasa udah sama gadget aman, tenang. Padahal ada begitu banyak bahaya yang mengintai ketika orang tua merasa aman anaknya bersama gadget. Jadi kalau anak kepingin nurut dengan orang tua, mau diikuti ketetapan-ketetapan terkait dengan gadget, orang tua sendiri juga harus bisa memberikan contoh bahwa dia juga bisa mengatur waktu bersama gadget. Seringkali anak itu menuntut main bersama gadget ketika dia melihat ayah ibunya juga asik main gadget. Ketika ayah ibu itu hadir, ngajak ngobrol, ngajak main, kemudian diskusi, maka anak juga akan teralihkan. Jadi gadget itu tidak bisa dilarang, tetapi bisa dialihkan. Maka tantangan bagi orang tua sekarang adalah jihad bagaimana menjadikan gadget ini bukan sebagai tujuan, tetapi dia hanya alat. Dan itu dimulai dari orang tua. Gitu. Jadi orang tua ini yang harus pandai-pandai kapan kita harus pegang gadget, kapan kita harus bersama dengan anak-anak seperti itu. Gitu. Betul. Karena kadang-kadang alasan mama ini kerja, ayah ini kerja, padahal saat itulah waktu bersama dengan anak gitu. Betul. Dan sekarang coba kalau kita hitung ya, kebersamaan kita bersama itu hanya berapa jam sih gitu kan. Rata-rata anak sudah full day kan, pulang sekolah jam 4 gitu kan, habis itu maghrib orang tua juga baru datang. Momen ketemu hanya 1-2 jam ini masih terdistraksi oleh orang tua juga masih nggak main gitu. Akhirnya anak pun merasa ayah ibu main HP, aku juga main HP kan gitu. Jadi tidak ada kata yang paling jitu untuk membuat gadget ini bisa terkelola dengan baik selain dengan satu kata, yaitu memberi contoh. Jadi hadirlah sebagai orang tua, terlibat secara emosi dan membuat anak-anak merasa bahwa ngobrol dengan ayah dan ibu asik dibanding dengan gadget. Itu merupakan salah satu tips supaya anak-anak merasa lebih nyaman bersama ayah. Begitu Ustaz.
Baik, Bunda. Satu pertanyaan lagi nih, Bunda. Ini titipan dari teman-teman sahabat 24. Sepertinya relate sekali dengan kejadian atau kondisi pada saat ini orang tua yang saat ini kan banyak mereka yang kerja berangkat pagi, kemudian pulang sudah malam, bahkan di saat anaknya sudah harus istirahat. Mungkin tinggal sedikit saja waktu untuk membersamai mereka. Nah, pastinya hanya ada sedikit waktu untuk membersamai anak-anak mereka yang sebenarnya. Nah, ini bagaimana tanggapan panjenengan terkait hal semacam ini untuk apa ya supaya mereka tetap bisa ada komunikasi dengan anak seperti itu. Ya, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang ini kuantitas waktu bersama anak itu semakin sedikit. Orang tua juga sudah semakin larut pulangnya, anak juga pulang sekolah juga udah capek gitu kan. Maka orang tua perlu menciptakan kualitas gitu kan. Kualitas itu tidak bergantung pada banyak sedikitnya waktu, tetapi bagaimana bonding atau ikatan batin itu bisa terbentuk. Dan sebaik-baik kualitas terbaik ketika momen untuk memunculkan kebersamaan bersama anak itu adalah ketika beribadah bareng. Jadi sebisa mungkin ajak anak untuk berjamaah. Nah setelah jamaah itulah peluk anak, ajak mereka ngobrol. Kemudian kalau orang tua bisa bangun tahajud, anak juga belajar tahajud. Jadi kita cari sela-sela waktu yang membuat anak itu merasa bahwa mungkin secara waktu aku nggak belajar bersama ibu, tapi mereka selalu hadir bersamaku, terutama ketika ibadah. Jadi kita harus cari waktu, mungkin sholat tahajud bareng, sholat subuh bareng gitu kan. Jadi ada kedekatan-kedekatan emosi yang tetap terbangun meski secara kuantitas waktu tidak banyak, tetapi kualitas bisa kita upayakan dan itu memang harus diperjuangkan. Gitu Ustazah. Terkait ini Bunda, mungkin selama ini banyak ya orang tua beranggapan bahwa anakku sudah aman dengan gadget, saya pulang sudah capek dan lain sebagainya. Setelah mengetahui ilmu ini mungkin merasa apa yang sudah dilakukan itu belum tepat begitu kan. Lalu apakah hal ini sudah terlambat atau seperti apa? Mungkin usia anaknya sudah SD kelas 5, kelas 6 atau bahkan SMP. Hal ini apakah sudah terlambat atau seperti apa untuk memulai kebiasaan baik tadi, mungkin ambil sela-sela waktu setelah sholat berjamaah atau bagaimana? Ya, jadi orang tua sekarang itu harus struggle, harus tangguh, gitu. Jangan menyerah. Tidak ada kata terlambat. Yang penting segera dimulai. Jadi kalau anak sudah terlalu asik dengan HP, mungkin orang tua perlu minta maaf. Maaf ya, kalau kemarin ayah dan ibu terlalu sibuk, jadi kita jarang ngobrol. Sekarang ibu ayah, kalau ketemu kamu, insya Allah hatinya mau ditaruh. Minta tolong juga hati ini ditaruh ya nak ya. Kita nggak punya banyak waktu ngobrol nih, yuk kita ngobrol. Gitu. Nah ketika ngobrol pun, secara emosi dan fisik orang tua harus hadir. Jadi ngobrol ini bukan sesuatu yang gimana pelajaranmu, kamu susah apa enggak, nilaimu gimana, tapi hari ini apa sih yang kamu rasakan gitu kan? Apa cerita seru yang bisa kamu ceritakan gitu. Jadi kita benar-benar mau mendengar cerita anak dan anak merasa dibutuhkan pendapatnya, didengarkan ceritanya, dan kita berharap dengan cara itu perlahan-lahan sesuatu yang semula jauh jadi dekat. Tapi memang betul harus segera dimulai Ustazah. Karena jangan sampai mereka lebih nyaman bersama gadgetnya dibanding dengan orang tuanya. Gitu Ustazah. Nah, ini terakhir Bunda, kenapa sih kita perlu belajar bagaimana mendidik anak dengan cara Rasulullah tentunya? Ya. Kenapa harus seperti itu Bunda? Baik. Jadi sudah terbukti ya. Cara mendidik Rasulullah itu sudah teruji hasilnya, gitu kan? Kita lihat putri-putri Rasulullah itu tangguh-tangguh semua. Keluarga-keluarga Rasulullah, anak-anak Rasulullah itu sudah berumah tangga masing-masing dan semuanya baik. Artinya apa? Itu menjadi contoh bahwa perilaku Rasulullah, cara didik Rasulullah itu memang yang terbaik. Dan karena yang paling penting adalah Rasulullah itu dibimbing dengan wahyu. Jadi tidak ada contoh yang terbaik selain contoh dari Rasulullah. Bismillah, kita semua dimampukan untuk bisa mencontoh cara asli beliau.
Selaku umat muslim ya Bunda, tentunya mencontoh uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW. Tidak hanya bagaimana cara kita menjalani kehidupan sehari-hari seperti itu ya, tapi juga lebih ke bagaimana kita mendidik generasi muslim kita supaya lebih tangguh dan kuat menghadapi tantangan zaman. Betul sekali. Jadi memang pendidikan terbaik adalah pendidikan Rasulullah, karena apapun yang dilakukan Rasulullah itu selalu dituntun oleh Allah, dibimbing oleh wahyu. Jadi bismillah, semoga kita semua dimampukan untuk meneladani beliau dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengasuhan anak-anak kita. Baik. Terima kasih Bunda. Sami-sami Ustazah. Baik Permisa, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bunda Fauzia. Beliau luar biasa pengalamannya, gak hanya di konselor keluarga, tetapi juga kliennya adalah para mahasiswa juga nih Bunda. Alhamdulillah. Masya Allah, dengan izin Allah ditakdirkan bisa berjumpa dengan banyak individu yang bisa diskusi bersama. Amin. Bismillah. Baik Ayah Bunda dan pemirsa semuanya, itu tadi tips-tips atau ilmu yang diberikan oleh Bunda Fauzia. Di antaranya tentu sebagai orang tua kita harus kuat, harus strong ya Bunda, untuk mendidik anak-anak kita, kemudian untuk membersamai mereka tidak harus perlu waktu yang sangat panjang, tetapi bagaimana cara kita menggali perasaan mereka supaya mereka merasa kita hargai, kemudian mereka merasa kita anggap sebagai keluarga sehingga teralihkan dari gadget yang mereka pegang. Seperti itu Ayah Bunda. Nah, semoga podcast kali ini memberi manfaat yang baik buat kita semuanya, tentunya orang tua SD Muhammadiyah 24 Surabaya. Semoga kita semua dan Ayah Bunda bisa menjadi orang tua yang kuat, tangguh, dan bisa mendidik anak ala Rasulullah. Baik, nantikan konten-konten Ramadan di YouTube channel 24 TV Surabaya. Baik, begitu dari saya dan Bunda Fauzia. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.